Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir rob menerjang ratusan rumah dan sekolah di wilayah pesisir Subang. Para siswa terpaksa diliburkan. Kematian dianggap tidak wajar, makam guru pendidikan agama di Sumedang dibongkar kembali. Pencuri gondol sepeda motor yang terparkir di teras kontrakan warga Cilengsi. Ya, banjir luapan air laut atau rob menerjang pesisir Pantura Legon Kulon Subang Kamis pagi. Selain merendam ratusan rumah, air banjir juga masuk menggenangi area sekolah hingga ratusan siswa terpaksa dipulangkan lebih awal. Banjir rob menerjang permukiman di wilayah pesisir Pantura Legon Kulon Kabupaten Subang. Air banjir merendam akses jalan penghubung antar desa dan kecamatan serta ratusan rumah warga. Banjir yang terjadi pada Kamis pagi ini membuat aktivitas warga terganggu. Sekitar 600 rumah di desa Legon Wetan dan 300 rumah di desa Mayangan, kecamatan Legon Kulon terendam banjir. Petugas mengimbau warga mengamankan diri ke lokasi yang lebih aman. Ini di desa Mayangan dan desa Legon Wetan, air sudah masuk ke pemukiman dari ketinggian dari 20 cm sampai 60 cm di pemukiman warga masyarakat. Berapa rumah yang terendam, Pak? Dari desa Legon Wetan kurang lebih 600 rumah. Dari desa Mayangan 325 rumah. Upaya dari BPBD saat ini seperti apa, Pak? Kami mengimbau warga untuk mengamankan diri untuk sementara. Kami sudah koordinasi sama pimpinan dan Musbika Kecamatan Legon Kulon. Mau ke sekolahan. Mau jemput cucu sayang, lihat cucu sayang. Itu kan rumahnya kebanjiran. Iya. Jadi mau dijemput anaknya. Iya. Selain itu, air banjir juga merendam area sekolah dasar negeri Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Khawatir dengan keselamatan para siswa, pihak sekolah terpaksa memulangkan ratusan siswa lebih awal. Hari ini kita memulangkan anak-anak lebih cepat karena air pasang terus memasuki ruangan kelas. Tingginya segimana, Bu? Tingginya sedengkul dewasa. Baru pulang dari sekolah SDN Sakti Mulia. Dipulangkan lebih awal? Iya, dipulangkan lebih awal. Karena kan takut makin gede katanya. Banjir yang menerjang wilayah Legon Kulon Subang dipicu air laut yang naik dan diperparah dengan curah hujan tinggi di Subang Selatan. Sementara saluran air menuju laut juga mengalami pendangkalan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, hujan es disertai angin kencang menerjang kawasan desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan atap sebuah minimarket roboh dan merusak sejumlah bangunan di sekitarnya. Video amatir milik warga merekam saat butiran es turun bersama hembusan angin kencang yang disertai petir di desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Selasa sore. Warga seketika panik, sebagian warga berlarian mencari tempat aman, sementara lainnya memilih berlindung di dalam mobil untuk menghindari hempasan angin. Hujan rintik yang awalnya turun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, mendadak berubah menjadi badai dalam hitungan menit. Cuaca ekstrim itu mengakibatkan atap sebuah minimarket di lokasi tersebut roboh. Sejumlah bangunan di sekitar minimarket juga mengalami kerusakan cukup berat. Sedikitnya 2 titik di sekitar lokasi terpantau menjadi area yang paling terdampak. Beruntung, hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa atas insiden tersebut. Pas awalnya kan hujan rintik-rintik. Nah, ternyata nggak berapa lama, 20 menit kemudian itu terjadi hujan angin disertai dengan petir. Salah satunya ada 2 lokasi sebelah ini lapok meledak, sama yang sebelah juga kena puting beliung juga. Ada sempat hujan batu es juga, benar? Sempat. Petugas masih melakukan pendataan terkait kerusakan fasilitas maupun bangunan warga akibat hujan es dan angin kencang di kawasan Bojong Kulur.
Warga diimbau agar tetap waspada saat menghadapi cuaca ekstrim. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita ke informasi lainnya, nasib tragis menimpa seorang guru pendidikan agama SMP Negeri 4 Sumedang. Ia ditemukan tewas tergantung di kamar tidurnya pada akhir November lalu. Polisi melakukan ekshumasi dengan menggali makam korban karena ditemukan kejanggalan di balik kematian korban. Hampir 2 pekan berlalu, guru SMPN 4 Sumedang bernama Siti Nurhayati telah tiada. Namun kepergiannya meninggalkan sejumlah kejanggalan. Satreskrim Kepolisian Resor Sumedang menggandeng tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung akhirnya melakukan ekshumasi dengan menggali makam korban di Desa Cikareo, Selatan, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Rabu pagi. Ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Pada saat ditemukan 23 November lalu, korban ditemukan dalam posisi tergantung di kamar tidur di Kampung Toga, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Namun kecurigaan lain muncul karena ada luka lebam pada tubuh dan kepala korban, sehingga muncul dugaan korban tewas karena dibunuh. Di mana Ibu Siti ini ya, kami dapat informasi di lapangan ada meninggalnya dengan tidak wajar. Makanya hasil dari penyelidikan kami banyak kejanggalan di lapangan, makanya kami hari ini melaksanakan ekshumasi terhadap kuburan Ibu Siti ini untuk membuat terang, membuka tabir apakah almarhum ini meninggal karena sakit, meninggal karena bunuh diri, atau meninggal karena dibunuh, begitu. Dari sekarang untuk sekarang forensik dari Rumah Sakit Sartikasi lagi bekerja di dalam. Hasil resmi ekshumasi sendiri baru akan keluar 1 hari kemudian. Sementara pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk suami Siti. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ya, pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kontrakan di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sepeda motor korban digondol para kawanan pelaku dengan cara digotong. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi seorang pria yang merupakan terduga pelaku pencurian sepeda motor di sebuah kontrakan di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Rabu pagi. Pria itu merangsek masuk ke area kontrakan dan langsung mengambil sepeda motor dengan cara digotong sepanjang 20 meter. Hal itu dilakukan pelaku untuk menghindari suara kendaraan terdengar oleh penghuni kontrakan. Setelah dirasa cukup jauh dari kontrakan, pelaku langsung menjebol kunci dan membawa kabur sepeda motor. Saat beraksi diduga pelaku berjumlah 3 orang, di mana 2 orang lainnya menunggu untuk memastikan situasi sekitar aman. Aksi pencurian ini diketahui pemilik motor saat hendak pergi bekerja. Korban begitu terkejut saat mengetahui sepeda motornya sudah raib dari teras depan kontrakan. Jam 10 malam tuh, saya taruh situ, saya kunci korok. Akhirnya kan bapaknya karena dia mau kerja, bilang katanya dia nggak nginep. Aku ikut mau kerja, dia kan kerjanya jaga kan di Dua Putra sono, di Pantar Gebang. Terus akhirnya bapaknya ketiduran. Pas jam setengah 4, jam 4:24, motor udah nggak ada. Motor udah nggak ada? Pas kejadiannya tuh jam 3:57. Pagi berarti ya? Udah jam 4 om, nggak ada. Dari sini ditarik sama dia, diangkat ke sono. Kayaknya ada temennya di situ gue. Kayaknya bertiga deh om. Bertiga? 3 orang di situ, ada yang nungguin 2. Pas jam 12 malam juga, kata ibu warung emang ada orang di warung dia. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di wilayah Cilengsi kini kian marak terjadi. Warga berharap pihak kepolisian menggelar patroli rutin di wilayah rawan aksi kejahatan dan menangkap para pelaku pencurian sepeda motor yang kini meresahkan warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, seorang pengendara motor tewas usai menerjang truk di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor kurang antisipasi hingga kehilangan kendali.
Polisi bersama warga langsung mengevakuasi pengendara motor ke rumah sakit Walet usai menghantam truk di ruas jalur Pantura Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Korban terkapar di tengah jalan usai menghantam bagian belakang truk. Bahkan kerasnya benturan mengakibatkan sepeda motor korban ringsek tak berbentuk. Korban menderita luka berat di bagian kepala akibat terbentur bak truk. Naas nyawa korban tidak tertolong. Ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban diketahui bernama Ferdianto, warga kota Cirebon. Kecelakaan bermula saat korban yang hendak pulang kerja melaju kencang di tengah kepadatan arus lalu lintas akibat adanya truk yang melintang di tengah jalan. Tepat tiba di lokasi, kendaraan korban hilang kendali sehingga menabrak bagian belakang truk bak. Diduga kecelakaan terjadi akibat korban kurang antisipasi saat kecepatan tinggi. Motor tersebut tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga menabrak belakang dari truk tersebut yang mengakibatkan mengalami luka di bagian kepala dan korban meninggal dunia saat perjalanan evakuasi dari TKP ke rumah sakit. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengamankan sepeda motor korban dan truk ke Mapolsek Gebang. Berikut pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Paruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.